Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi determinan dan inverse matrix. Nah, ini merupakan materi terakhir dari matriks, dari bab matriks. Nah, yang pertama itu ada determinan matriks, yaitu nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Nah, determinan matriks itu dibagi menjadi dua. Ada yang ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Nah, di sini untuk ordo 2 kali 2 itu dirumuskan dengan det A sama dengan, ini ada matriks A, B, C, D. Nah, untuk mencari det A-nya itu dikali silang lalu dikurangi, yaitu AD dikurangi BC. Nah, di sini adalah ada contohnya. Contoh soal, tentukan determinan matriks berikut. Nah, di sini ada A, matriks A 2, 5, 4, 3. Nah, untuk mencari determinan A-nya itu tinggal kalian kali silang 2 kali 3 dikurangi 5 kali 4. 2 kali 3 itu 6, dikurangi 5 kali 4, 20. 6 kurangi 20 hasilnya negatif 14. Nah, ini merupakan contoh dari determinan matriks 2 kali 2. Selanjutnya ada determinan matriks ordo 3 kali 3. Nah, ada dua cara pengerjaannya. Jadi kalian bisa memilih salah satu caranya. Yang pertama itu ada aturan Sarus dan metode minor kofaktor. Kita ke aturan Sarus dulu. Nah, aturan Sarus ini di sini bisa dilihat ada matriks ordo 3 A11 sampai A33. Nah, caranya kalian tambahkan dua kolom pertama. Dua kolom pertama itu yang ini, A11, A21, A31. Lanjut A12, A22, A32. Nah, ini merupakan dua kolom pertama. Nah, di sini kalikan elemen-elemen matriks tersebut sesuai dengan pola garis putus-putus yang digambarkan. Perhatikan nomor urutan serta tanda positif dan negatifnya. Nah, di sini ada untuk menghitungnya kalian kalikan dari kiri atas ke kanan bawah. Dan di sini ada A11 dikali A22 dikali A33. Nah, sehingga diperoleh ini ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 dikurangi, sebenarnya di sini ada notasi dikurangi dari kiri bawah ke kanan atas, A31 kali A22 dikali A13 dikurangi A31 dikali A23 dikali A11 dikurangi A33 dikali A21 dikali A12. Nah, sehingga diperoleh rumus seperti yang di bawah ini. Nah, setelah itu ada metode minor kofaktor. Nah, untuk minor itu nanti hasilnya itu menjadi determinan matriks ordo 2 kali 2. Nah, kalau kofaktor itu nanti ada rumusnya, yaitu ini rumusnya negatif 1 pangkat I ditambah J dikalikan minor IJ. Nah, nanti kita bahas di contoh soal untuk pengerjaan minor dan kofaktor. Nah, ini adalah contoh soalnya. Yang pertama itu tentukan determinan matriks menggunakan metode Sarus dan metode minor kofaktor. Jadi ini ada matriks 3 kali 3. Nah, pembahasannya kita menggunakan metode Sarus terlebih dahulu. Tadi metode Sarus itu menambahkan dua kolom pertama, yaitu 4, 2, 3 dan 2, 1, 2. Nah, kita kalikan dari kiri atas ke kanan bawah. 4 kali 1 kali 4 ditulis, ditambah 2 kali 5 kali 3 tuliskan, ditambah 8 kali 2 kali 2 dikurangi. Nah, sekarang dari bawah, kiri bawah ke kanan atas. 3 kali 1 kali 8 dikurangi 2 kali 5 kali 4 dikurangi 4 kali 2 kali 2. Nah, diperoleh hasil 4 1 kali 4 itu 16, yang ini hasilnya 30, ini hasilnya 32 dikurangi 24
2 kali 5 kali 4, 40 dikurangi ini 16. Maka setelah dijumlahkan hasilnya itu negatif 2. Jadi determinan dari matriks A ini adalah negatif 2. Selanjutnya ada pembahasan mengenai metode minor dan kofaktor. Nah, tadi itu minor. Minor berarti kita cari dulu dari minor 11. Artinya minor 11 itu berarti minor baris 1 kolom 1. Jadi kalian tutup baris 1 ini yang di garis biru, kolom 1 ini adalah yang di garis merah. Kalian tutup. Nah, sisanya berapa? Ini matriks 1 5 2 4. Nah, ini 1 5 2 4. Sekarang ke minor 1 2. Berarti kalian tutup baris 1 kolom 2. Nah, ini yang digarisi ditutup. Sisanya 2 5 3 4. Selanjutnya ada minor 1 3, berarti artinya menutup baris 1 kolom 3. Baris 1 kolom 3 ditutup, sisanya 2 1 3 2. Nah, ini merupakan hasil dari minor. Tapi minor ini belum selesai, jadi harus diselesaikan menggunakan determinan matriks ordo 2 kali 2. Nah, sehingga didapat determinan A-nya itu dengan rumus A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 kali C13. Nah, untuk A11 sebelumnya sudah kita bahas. A11 itu artinya elemen baris 1 kolom 1. Nilainya berapa? Nilainya adalah 4. Kita tulis. Nah, C11 berarti kofaktor 11 itu tadi rumusnya negatif 1 pangkat I tambah J. I-nya itu baris, J-nya itu kolom. Nah, kita dilihat ini barisnya 1, kolomnya juga 1, berarti 1 tambah 1 kali MIJ. Nah, di sini kan C11 berarti M11 kalikan M11, hasilnya itu 1524 ditambah A12 berarti baris 1 kolom 2 nilainya 2. Rumusnya sama, kofaktor. Yang membedakan adalah ini pangkatnya. Ini pangkatnya 1 tambah 2. Masukkan M12 2534. Nah, yang terakhir ada A13 berarti elemen baris 1 kolom 3 itu nilainya 8. Rumusnya masih sama, perbedaannya di pangkat 1 tambah 3. Ini 1 tambah 3 kalikan M13 2132. Setelah itu kita operasikan. Nah, kita operasikan dulu yang pangkat. Nah, di sini bisa dilihat 1 tambah 1 kan 2. Nah, untuk catatan, untuk pangkatnya angka genap, maka hasilnya itu positif. Jika pangkatnya ganjil, maka operasinya itu negatif atau notasinya negatif. Nah, di sini ada 1 tambah 1 genap, berarti hasilnya dia positif 4. Nah, ini kita cari menggunakan determinan 2 kali 2. Berarti 1 kali 4, 4 dikurangi 5 kali 2, 10. Nah, sekarang kita cari yang ini 1 tambah 3, 1 tambah 2, 3. Berarti kan ganjil. Kalau ganjil itu nilainya negatif, berarti negatif 1 kali 2, negatif 2. Lanjut yang ini 2 kali 4, 8 dikurangi 5 kali 3, 15. Nah, terakhir ini 1 tambah 3 itu hasilnya 4, berarti genap positif. Berarti tetap nilainya positif 8 dikalikan 2 kali 2, 4 dikurangi 1 kali 3, 3. Nah, setelah dioperasikan didapat hasil negatif 4 kurangi 10 itu negatif 6 kali 4 negatif 24. 8 kurangi 15 itu negatif 7 dikalikan negatif 2 hasilnya positif 14. 4 kurangi 3 itu 1 kali 8, 8. Dan hasilnya itu adalah negatif 2. Nah, berarti sama kan pengerjaan menggunakan metode Saharus dan metode minor kofaktor. Tinggal kalian memilih mana yang termudah bagi kalian.
Nah, selanjutnya materi yang terakhir ini adalah inverse matrix. Nah, dibagi dua juga inverse matrix, jadi ada dua, yaitu ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3 dengan adjoint. Di sini ada rumusnya. A pangkat min 1 itu berarti A inverse sama dengan 1 per AD dikurangi BC atau determinan A dikalikan. Nah, di sini kan bentuk umum dari matriks itu A, B, C, D. Nah, untuk inverse itu dirubah, diagonal utamanya dibalik, diagonal sampingnya diubah tandanya menjadi negatif. Diagonal utama dibalik jadi DA, asalnya AD jadi DA. Ini diagonal sampingnya dirubah notasinya menjadi negatif. Nah, maka juga dirumuskan dengan 1 per det A D min B min C A. Lanjut ada rumus inverse matrix ordo 3 kali 2 dengan 3 kali 3 dengan adjoint. Nah, adjoint matrix A dinotasikan adjoint A dengan adjoint A-nya itu kofaktor adjoint transpose. Nah, jadi transpose nanti dipakai untuk inverse matrix ordo 3 kali 3. Nah, maka rumusnya itu A pangkat min 1 sama dengan 1 per AD dikurangi BC adjoint A, atau 1 per det A dikali adjoint A. Kita ke contoh soal. Ke ordo 2 kali 2 dulu, ini masih mudah. Seperti tadi, kita cari determinannya dulu dikali silang. Nah, ini A inverse sama dengan 1 per det A. Det A itu 4 kali 2 dikurangi 1 kali 7. Nah, sekarang kita balik. Ini nih, 42 diagonal utamanya itu dibalik jadi 24. Ini 17, ini kan positif. Nah, kita rubah menjadi negatif. Negatif 1, negatif 7. Lanjut, ininya 1 per 4 kali 2, 8. 1 kali 7, 7. 8 kurangi 7, 1. Berarti 1 dikalikan matriks ini, berarti nilainya tetap matriks ini juga. Jadi 1 dikali 2 tetap 2, 1 kali min 1 min 1, 1 kali min 7, dan 1 kali 4 tetap hasilnya 4. Maka inverse matriks dari 4172 itu hasilnya 2 min 1 min 7, 4. Nah, yang terakhir contoh soal inverse ordo 3 kali 3. Nah, di sini ada 1 2 3 2 8 7 1 5 6. Oke, kita menggunakan ini di sini di contoh determinan A-nya itu menggunakan metode Sarus seperti yang contoh pertama itu. Kalian perhatikan rumusnya sama seperti yang sudah saya bahas di determinan matriks ordo 3. Nah, didapat determinan A-nya itu sama dengan 9. Maka kita menjadi catatan dulu kalian, determinannya itu adalah 9 hasilnya. Nah, kemudian kita tentukan adjoint matriks dengan mencari kofaktor matriks A tersebut. Nah, di sini ada kofaktor A-nya itu min 1, rumusnya kan kofaktor min 1 ditambah I ditambah J pangkat I tambah J dikalikan MIJ. Nah, kofaktor A itu di sini ada M11, kita cari minornya M11, M12, M13. M11 itu baris 1 kolom 1, sisanya 8 7 5 6. Nah, di sini kita tulis. Di sini ada negatif M12. M12 itu 1 baris 1 kolom 2, 27 16. Di sini ada M13 13 28 15. Nah, di sini kalian harus perhatikan ini di adjoint itu di sini bernilai positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi harus diingat nilainya di sini, letaknya di sini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif.
Nah, yang selanjutnya adalah M21, berarti baris 2 kolom 1, sisanya 2, 3, 5, 6 bernilai negatif. Terus M22 baris 2 kolom 2, 1, 3, 1, 6 bernilai positif. Dan M23 berarti 2, 3, 1, 2, 1, 5 bernilai negatif. Terus ada M31 baris 3 kolom 1, sisanya 2, 3, 8, 7 di positif nilainya. Nah, selanjutnya M32 baris 3 kolom 2, 1, 3, 2, 7 bernilai negatif. Dan yang terakhir M33 baris 3 kolom 3, 1, 2, 2, 8 bernilai positif. Nah, kalian hitung minornya menggunakan cara determinan matriks order 2x2 yang sudah dibahas tadi. Nah, ini 8, 7, 5, 6 itu menghasilkan 13 hasilnya. Yang ini menghasilkan negatif 5. Yang ini menghasilkan 2. 2 kali 5, 10 dikurangi 8, 2. Yang ini juga sama menghasilkan 3. Yang ini menghasilkan 3. Terus yang M23 menghasilkan negatif 3. M31 yang ini menghasilkan min 10. Ini menghasilkan min 1. Dan yang terakhir 1 kali 8 dikurangi 4, hasilnya 4. Nah, ini merupakan adjoint. Nah, setelah adjoint itu kita kofaktorkan. Adjoint itu kofaktor, ini kofaktornya itu di transpose. Jadi nilai adjoint itu artinya kofaktor yang di transpose. Jadi yang ini kita transpose. Transpose itu artinya merubah baris menjadi kolom. Nah, di sini barisnya kan 13 min 5, 2. Nah, kita rubah penulisannya menjadi ke bawah seperti ini. 13 min 5, 2, 33 min 3 ke bawah, min 10 min 1, 4 juga ditulisnya ke bawah. Nah, ini adalah hasil dari adjoint. Nah, yang terakhir, step terakhir itu kita masukkan ke rumus umumnya, yaitu A inverse sama dengan 1 per det A dikali adjoint A. Tadi 1 per det A-nya itu hasilnya 9. Nah, adjointnya kalian tulis kembali di sini. Karena di sini ada per ya, 1 per ya, jadi kalian tuliskan kembali di sini 13 per 9, 3 per 9, kita perkecil menjadi 1 per 3, ini min 10 per 9, min 5 per 9, ini juga 1 per 3, ini min 1 per 9, yang ini 2 per 9, yang ini min 1 per 3, dan yang terakhir 4 per 9. Nah, ini merupakan contoh soal mengenai inverse ordo 3x3. Jadi silakan kalian pahami materi mengenai determinan dan inverse matrix ordo 2x2 dan 3x3. Nah, tolong ditulis materi ini di buku catatan kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.